Setelah itu akhirnya kita memahami, itulah kenapa di dalam Islam itu membahas tentang masalah salam. Jadi kalau kemudian di dalam Islam itu membahas tentang salam, nah inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti bahwasanya salam itu merupakan doa. Dan saya terus terang mendapati, saya tidak pernah jumpai salam yang begitu luar biasa kecuali hanya di dalam Islam. Sebuah salam yang diajarkan oleh langit, diajarkan oleh Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya, yang kemudian mengajarkan kita untuk kemudian mengucapkan salam, dan itulah salah satu di antara kekuatan doa. Salam itu bukan seremonial, tetapi sesungguhnya salam itu adalah ucapan yang baik dan representasi dari doa. Makanya kemudian kita lihat bagaimana hadisnya, supaya kemudian kita mengerti sesungguhnya orang-orang yang kita harus mengerti bahwasanya salam itu bukan perkara biasa dari seremonial, tapi sesungguhnya salam itu perkara besar. Makanya kalau kita melihat dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwasanya menilai keutamaan manusia itu di hadapan Allah itu banyak. Indikator untuk menilai keutamaan manusia itu indikatornya banyak. Tapi salah satu indikator untuk menilai keutamaan manusia itu dikatakan oleh Rasulullah, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memulai untuk mengucapkan salam. Dia itu senantiasa memulai untuk mengucapkan salam. Jadi ternyata salam itu bukan seremonial. Salam itu bukan hanya ucapan berulang-ulang tanpa makna, tapi salam itu representasi dari kekuatan dan doa. Dan sesungguhnya salam itu, Masya Allah, sesungguhnya salam itu indikator untuk menilai keutamaan manusia di hadapan Allah. Salah satunya adalah dengan salamnya. Makanya Nabi mengatakan, Inna awlan nasi billah. Orang yang paling utama di sisi Allah itu siapa? Man bada'ahum bisalam. Orang yang selalu memulai di antara manusia untuk memberikan salam. Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti, nah, salam itu merupakan perkara dari syiarnya Allah. Perkara dari syiarnya keislaman itu adalah bagaimana kita memberikan salam, dan ini merupakan hal yang besar. Karena keutamaan kita di sisi Allah salah satunya diukur oleh Allah, diukur oleh Nabi, dari keberadaan dia ketika senantiasa memperhatikan ucapan salamnya dan selalu lebih dulu mengucapkan salamnya daripada yang lainnya. Jadi kalau ada orang kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, senang dia mengucapkan salam, maka itu indikator Inna awlan nasi billah. Ini orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Allah itu paling senang kalau apa yang Allah ajarkan kemudian diajarkan oleh kita. Contoh, kita ini kalau lihat geng motor ataupun geng-geng mafia, yakuza dan yang lainnya, itu mereka punya salam sendiri, dan mereka punya cara untuk salaman yang unik, yang pastinya berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ketua geng atau ketua geng motor atau mafia itu biasanya akan menilai loyalitas anggotanya, salah satunya dengan komitmen mereka mengucapkan salam-salam khusus yang mereka miliki. Kalau mereka kemudian mendapati ada anggota baru, kemudian masuk kepada gengnya, tapi ternyata dia tidak membiasakan salam yang mereka sudah tetapkan, pasti anggota ini tidak akan dianggap loyal kepada gengnya. Itu permisalan yang gampang. Kalaulah geng motor, kalaulah kemudian mafia, ternyata mereka membuat salam sendiri, ternyata mereka membuat cara mereka saling berkenalan itu sendiri. Untuk menilai loyalitas mereka di dalam geng motornya ataupun di dalam geng mafianya, itu dalam masalah kemaksiatan, apalagi di hadapan Allah. Karena yang mengajarkan salam itu bukan manusia. Yang mengajarkan salam itu Rabbku dan Rabbmu. Yang mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memilihkan redaksi dengan begitu luar biasa. Dan Allah senang betul ketika kemudian itu kita pakai dalam keseharian yang kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya betul, salam itu bukan hanya seremonial. Salam itu bukan hanya sebuah ucapan yang kita repeat dan kita ulang lalu tanpa makna dan tanpa ada kedudukan dan posisi. Salam itu sejatinya posisi. Salam itu menunjukkan keutamaan dirimu di hadapan Allah. Salam itu bukan hanya masalah seremonial, tetapi salam itu menunjukkan betapa besarnya Allah itu mencintai mereka yang senantiasa memberikan salam. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami ucapan salam itu salah satu di antara khususnya, di antara karakteristik. Salah satu karakteristik dari penduduk surga itu adalah mereka senantiasa memperhatikan ucapan salam, karena mereka tahu
ucapan salam yang beredar di antara kehidupan agama ini adalah ucapan salam yang diajarkan oleh Allah, zat yang sempurna, zat yang tidak pernah ada aib dalam apa yang ia ajarkan pada kehidupan setiap hamba dan makhluknya. Nah, makanya kemudian mari kita perhatikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari An Abdillahi bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka dalam satu riwayat yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan Islam yang utama? Ya. Jadi Masya Allah, ternyata tidak setiap yang utama itu harus berat. Kadang-kadang ada sesuatu yang utama itu ringan. Makanya rugi betul kalau orang itu tidak menjadi thalibul ilmi pada waktu dalam kehidupannya. Karena banyak perkara ringan tapi memiliki keutamaan tidak dia ketahui gara-gara tidak mengetahui ilmunya. Makanya dalam hadis ini kita mengetahui apa yang utama ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW yaitu kemudian menyebutkan dua. Yang pertama, tut'imut ta'am, kamu ngasih makanan. Tentunya memberikan makanan ini kita harus paham, berikanlah makanan itu kepada orang-orang yang sebenarnya kita prioritaskan orang yang solih. Nah, kalau orang soleh sudah kita prioritaskan, baru kemudian kepada mereka yang belum soleh supaya mereka mendapatkan hidayah dengan apa yang kita berikan. Kenapa harus memberikan makanan itu kita prioritaskan yang soleh, Ustaz? Karena sesungguhnya layak kul ta'amaka illa taqiyun wa la tusahib illa mu'minan. Jangan biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang bertakwa, dan jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang mukmin. Kenapa? Karena lebih berkah ketika kamu menghormati orang yang menghormati Allah. Ya. Kemudian yang disampaikan di sini wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu adalah memberikan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi di sini yang penting untuk kita pahami, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita jumpai. Bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah, al-Islamu khair, sesungguhnya keutamaan Islam itu dua. Satu, ketika kamu memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah memberikan salam. Makanya kemudian dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang kita bisa petik. Dalam hal ini, dalam masalah salam ada banyak poin yang kita harus kaji, supaya betul-betul kita memahami betapa besarnya masalah salam dan betapa panjangnya ilmu yang berkaitan tentang salam. Karena sekali lagi, salam itu bukan hanya sekedar seremonial ucapan yang berulang-ulang dalam kehadiran lisan kita, tapi sesungguhnya di dalamnya ada ilmu, ada pemahaman, ada fikih yang harus kita mengerti, supaya betul-betul kita tahu bagaimana mengucapkan salam dan bagaimana praktek yang harus kita ketahui tentang masalah salam.